Halo, selamat datang di tutorial React Native. Nah, pada bagian ini, pada video ini kita akan mulai membuat aplikasi sipel untuk misal to-do list gitu ya. Jadi ada input text, ada scroll view. Maksudnya scroll view adalah bagian yang bisa di scroll. Jadi misal kalau listnya panjang gitu, di scroll ke bawah gitu. Nah, tapi bagian pertama ini kita membahas untuk pembuatan layout dulu. Jadi di sini latihan flex saja. Nah, tujuan pertama kita adalah membuat flex seperti ini ya. Nah, ini sekarang di folder file VS Code yang saya buka, foldernya itu adalah yang hasil yang dibuat dari video sebelumnya. Nah, ini saya kan coba tadi itu untuk mulai saya taruh di GitHub gitu ya. Nah, ketika saya coba discard change, yang terjadi adalah muncul delete CR ini. Nah, ini masalah ini saja, masalah dia deteksi new line-nya gimana, hasil generasi sendiri sama ketik sendiri itu dianggap berbeda di sini. Nah, caranya adalah kita cukup setting ininya ya, prettier. Dan untuk ini kan masalahnya di aslin prettiernya, kita tambahin rule saja di sini. Nah, nanti penulisan rule-nya saya taruhkan di deskripsi. Nah, sekarang kita akan memulai untuk ini ya. Sebelumnya kita coba run dulu untuk terminalnya. Di terminal kita, nah karena sebelumnya kan kita langsung React Native run Android. Yang terjadi adalah dia buka di terminal sendiri, muncul sendiri, terminal node gitu. Nah, kalau misal nggak maunya di terminal ini, terminalnya VS Code langsung, kita ketikkan npx React Native start. Nah, dia ini memulai server metodenya di ini ya, di terminal ini langsung. Jadi di sini kita bisa memulai terminal baru. Di terminal baru ini memulai run Android-nya. React Native run Android. Nah, ini aplikasi sudah terbuka. Nah, sebelum kita memulai, untuk memulai layout, ya kita hapus dulu untuk app screen untuk ininya ya. Kita hapus semua bagian-bagian yang kita tidak pakai. Nah, karena ini mau memulai dari awal, ini dihapus saja sectionnya. Nah, sudah, jadi project ini kita mulai dari scratch. Nah, pertama saya kenalkan sedikit dulu tentang apa itu flex dan gimana cara pakainya. Nah, untuk memakai flex itu bisa sebenarnya langsung kita pencet buka style di sini. Oh, ini kalau pakai ini ya, pakai yang React biasa ya. Tapi kalau yang di React Native langsung gini aja. Flex 1. Nah, flex 1 ini apa nanti saya jelaskan. Nah, ini ada peringatan. Nah, kalau untuk settingan aslin yang sekarang dia tidak saranin untuk ngubah style di inline seperti ini. Dia lebih sarankan untuk menggunakan style sheet di bawah. Maksudnya gimana? Jadi kalau styling di React Native tidak bisa seperti HTML CSS biasa tapi menggunakan style sheet ini ya. Jadi di style sheet ini kita buat constant untuk style sheet dot create. Ya, ini dia membuat objek untuk stylenya. Nah, kalau sudah di dalam gini, style ini kontainer utamanya, itu sudah bisa autocomplete-nya mendeteksi ya. Oh, bentar. Ini bukan.
kontainer gini. Nah ini auto complete-nya keluar, flex 1 gini. Nah dia kalau nggak kepake akan dia dideteksi S-Lin bermasalah. Jadi tidak ada variabel yang di define tapi tidak dipakai, itu S-Lin mendeteksi itu nggak bagus. Jadi cuman biar ini aja ya. Nah ini dari style ini kita langsung kurawalnya jadikan satu aja gini, styles dot container. Nah kita taruh flag 1 ini maksudnya apa? Jadi kalau misal dalam satu ini ya, satu blok gini ya, kalau flagnya 1 berarti satu screen ini 100% dia punya save area view. Nah, jadi kalau misal di dalamnya ada kontainer lagi, misalnya gini. Ini hanya untuk contoh saja, jadi di sini akan saya paksa untuk menggunakan inline style. Nah, ini style misal gini. Saya buat misal flex titik 22 lalu dengan background color untuk memberikan gambaran saja, misal red ini. Dia seluruhnya red. Kok nggak ngaruh flex 1 flex 2? Nah, kalau ditambah di sini flex 1 dengan background color misal brown. Mungkin kurang kelihatan, saya ganti blue. Nah, ini baru dari dalam satu bagian save area view ini kan 100% layar. Di bawahnya ada flex lagi. Nah, kalau di dalam flex ini dia ada flex 2 dan flex 1, berarti di dalam save area view ini dia dibagi 2. Nah, kalau untuk view yang pertama kan 2, yang untuk view yang kedua 1, maksudnya ada 2/3 dari save area view. 2/3. Yang satunya 1/3. Jadi seperti itu. 1/3 dari save area view. Nah, ini ada dark content dan light content. Nah, ini status bar, jadi status bar ini kita bisa custom juga. Bisa diganti light content gini bisa. Nah, tulisannya jadi putih ya. Sebelumnya kan ini nggak kelihatan. Nah, ini juga bisa kita atur warnanya, tapi kita tidak akan bahas ke situ. Nah, sekarang kita akan menerapkan keuntungannya React ya. Karena keuntungan React itu kita akan bisa pisah komponen-komponen. Nah, kalau dari layout ini akan saya pisahkan ke menjadi 2 komponen seperti ini. Nah, cara memisahkannya adalah langsung kita membuat komponen baru. Nah, untuk folder utama kan seperti ini, kita nggak akan mau kalau nambah-nambah folder jadi kayak panjang gitu. Jadi untuk code yang saya tambahkan itu bisa menggunakan ini. Kita new folder, source. Nanti di dalam source ini kita buat beberapa folder. Kalau biasanya yang saya siapkan di sini, saya kasih interface untuk kepentingan TypeScript nanti. Misal di sini ada komponen, tempat kita meletakkan komponen-komponen kita. Nah, sementara 2 ini dulu, dan di dalam komponen ini saya buatkan file untuk 2 ini ya. Satu file untuk komponen atas, satu file untuk komponen bawah. Jadi di komponen atas ini misal new file to do input.tsx types. Nah, di sini to do tsx-nya bisa langsung function atau bisa seperti ini. Kalau saya sudah terbiasa seperti ini. To do input. Jadi tulis return to do input.
kok return, sorry, export default, return misal view. Ini ditulis react.fc. Nah, ini apa? Tidak perlu tahu dulu. Ya, ini untuk tujuannya untuk properti yang akan dioper di sini ya. Kalau misal ada properti, kalau enggak ada ya dikosongin gini aja enggak apa-apa. Ya, seperti ini. Nah, untuk dipanggil di sini itu bisa langsung seperti ini, biasanya keluar autocomplete-nya. Jadi misal di sini saya keluar to do input ini ya. Nah, ini to do input. Nah, lalu yang satunya kita buat lagi untuk to do list. Jadi to do list ini untuk ininya saja. Untuk bagian bawahnya ya. Ini. Bagian bawah yang ini. Nah, kita import React const to do list. Nah, ini saya biasakan untuk membuat interface to do list. Ini react.fc to do list function default to do list view. Nah, ini ya, kita sudah buat dua ini. Nah, sekarang kita analisa layout yang mau kita buat. Jadi pertama ada dua, yang satu nilainya lebih kecil dan ada spacernya. Dan di sini juga ada ininya, ada paddingnya. Nah, itu bisa dibuat di sini dulu. Padding, misal saya input 16 di sini. Lalu kita manggil komponen pertama dan kedua. Tulis. Nah, sekarang kita masuk ke to-do list yang input. Kita masukkan style sheet-nya. Style sheet-nya. Ini const stylus dot sama dengan style sheet dot create. Nah, di style sheet dot create ini kontainer untuk kontainer utamanya. Misal ini flashnya saya masukkan satu saja di sini. Flashnya saya masukkan satu saja dengan background color gray. Style dengan styles dot container. Nah, ini sudah kita tambahkan juga di sini. Kita pakai di sini style
Nah, di sini nggak kelihatan karena dia warnanya sama dan belum ada spacingnya. Ini sepertinya, oh ini ya. Nah, setelah itu kita buat spacernya. Nah, spacernya kita bisa buat di tempat yang seperti ini ya. Bagusnya sih view ini. Nah, daripada saya buat di to do input dikasih margin bottom seperti ini. Nah, biar lebih rapi aja, saya buat di sini dulu. View. Spacer dengan margin bottom. Misal di sini 15 ya. Nah, di sini biar lebih rapi aja. Ini bisa kita pindah komponen, tapi itu nanti masuk ke bagian props dan ini ya, props dan state kita tidak bahas dulu di sini. Nah, setelah ini kita tinggal atur saja flexnya. Misal kan to-do listnya lebih besar tuh. To-do listnya lebih besar, mungkin di sini 9 kurang 10. Nah, ini. Jadi begini sudah kelihatan. Nah, untuk bagian layout dalamnya itu bebas, kita bisa pisahin komponennya atau kita di sini gunakan satu komponen dulu. Satu komponen yaitu to input, selain dia untuk generate layoutnya, sekalian kita buat di dalamnya ada di sini. Oh, ini spasi kedeteksi string ya. Ini misal di dalamnya ada dua view lagi ya. Jika dilihat di inputnya ini ada input sama button. Ini button actionnya yang warna oranye. Tapi kita gambar pakai view dulu. Dua view seperti ini. Nah, di dalamnya kita buat input text flex 1 misal, atau di sini kita gambarkan langsung 4:1 ya, misal input text button add dengan background color, ini komanya kopak dengan background color. Ini background colornya apa, itu bisa dilihat di sini. Nah, pewarnanya juga bisa seperti ini ya. Button add, button ini. Lalu untuk warna kebalik ya. Nah, kita masukkan stylenya di satu-satu ini. Nah, kita lihat lah di sini kok ke bawah. Nah, seperti flex kita juga perlu
Kalau mau kiri kanan kita ubah directionnya, flex direction ke row. Nah, dengan begini dia sudah kiri kanan. Nah, sekarang untuk bagian di to-do list itu kita lihat di Figma-nya gini ya. Gini karena kita nggak bahas komponen scroll view dulu, jadi kita buat layout ini dulu aja. Jadi layout ini ada dua juga sama dengan ini. Kita bisa kopas sebenarnya dari sini. To-do list. Nah, jadinya seperti ini. Nah, karena dia di ini ya, dia di dalamnya ada, dia kedeteksinya full begini. Oh iya, jangan lupa untuk flexnya tadi keganti juga. Nah, gimana cara kita biar bisa dia seperti yang di Figma ini, satu kecil-kecil gini. Nah, kita buat maksimumnya. Nah, tapi karena ini kontainernya sudah menghandle yang bagian belakang, berarti sini ada kontainer lagi di dalamnya. Nah, berarti saya coba tambahkan di sini kontainer list. Bagusnya sih bisa folder, tapi ini untuk kepentingan ini saja ya. Flex 1. Padding 5. Nah, kita bungkus lagi di dalamnya. Dengan style container list. Nah, di container list ini baru ditaruh flash direction-nya, row. Nah, di sini kita atur min hex sama ininya ya. Hex sama apa tingginya ini biar dibatasi. Misalkan menggunakan max hex. Nah, dengan begini ini bagian isi dari ininya. Sekarang coba diganti warnanya saja. Nah, sini paddingnya coba dibesarin sedikit. Nah, kalau gambaran di pembuatan listnya, jadi ini tinggal di for gitu ya. Di for beberapa kali gitu, ya dia sudah tampak seperti ini. Nah, ini untuk proses layoutingnya begini saja udah cukup sih. Nah, untuk lebih lanjut, selain layouting akan ada di video selanjutnya.